Cerita ini dibuka dengan memperlihatkan sesosok jin besar bertubuh biru sedang membungkukkan badan untuk melindungi seorang anak kecil di bawah tubuhnya dari reruntuhan yang berjatuhan di atas mereka. Di saat bocah lelaki kecil itu ingin mati, dia bertanya kepada makhluk besar di hadapannya sebenarnya dirinya itu apa? Makhluk itu hanya bisa meminta maaf karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi makhluk itu berjanji akan mengabulkan satu permintaan dari bocah tersebut. Dengan penuh rasa hormat sosok jin itu memanggil bocah di hadapannya sebagai pemilik sihir terlibat. Dia menawarkan kekayaan atau kekuatan yang tak terbatas bagi bocah lelaki itu. Tapi, bocah lelaki yang bernama Aladin ini hanya memandangnya dengan sorot mata sedih sebelum mengungkapkan permintaannya. Skene berikutnya memperlihatkan kegiatan beberapa orang di kota Kishan yang terletak di tengah gurun. Di sana hiduplah seorang pemuda pengantar barang bernama Alibaba. Pemuda itu sering diejek oleh beberapa orang pria karena dia memiliki impian menggelikan yaitu ingin menaklukkan Dungeon. Suatu hari, saat sedang bekerja, Alibaba bertemu dengan seorang anak kecil misterius bernama Aladin yang sedang makan buah semangka di gerobak milik saudagar Budel. Aladin makan banyak sekali semangka tanpa peduli dengan Alibaba. Tiba-tiba Budel datang. Dia marah karena semangkanya dimakan oleh bocah itu. Alibaba mencoba meminta maaf, tapi dia tetap dihajar dan dituntut membayar semua kerugian buah-buahan yang dimakan oleh Aladin. Malam itu, Alibaba kembali ke gubuk tempatnya istirahat dengan tubuh sangat kelelahan. Perutnya terus berbunyi karena kelaparan tapi saat dia ingin mengambil makanan dari keranjang buah, semuanya sudah dimakan oleh Aladin. Akibatnya, Alibaba memarahi Aladin. Dia hanya bisa makan daging kering untuk malam itu. Tanpa sadar Alibaba menyebutkan soal Dungeon. Aladin yang lugu bertanya apa itu Dungeon? Alibaba menjelaskan, itu adalah sebuah labirin berbentuk tower misterius yang muncul di seluruh dunia 14 tahun yang lalu. Konon katanya siapapun yang berhasil menaklukkan labirin itu akan mendapatkan kekayaan dan kekuatan yang tak terbatas. Karena di tempat itu dipenuhi dengan harta dan sihir. Alibaba percaya, masih ada beberapa penyihir yang hidup di suatu tempat di dunia ini. Biasanya, mereka memiliki karpet terbang dan benda terbaik yang berisi jin. Sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut, Alibaba tertidur. Keesokan harinya, Alibaba harus pergi bekerja. Tapi Aladin terus mengikutinya. Dia bertanya banyak hal, salah satunya mengenai Dungeon yang ada di kota itu. Alibaba menjelaskan, itu adalah labirin yang muncul 10 tahun yang lalu, dan diberi nama Amon. Alibaba mengatakan bahwa dia ingin menaklukkan Amon dan seluruh labirin di dunia ini, agar menjadi orang yang paling kaya nomor 1 di dunia. Alibaba terus bersikap kasar dan meminta Aladin pergi darinya. Tapi bocah itu terus-menerus mengikutinya. Saat mereka sedang berjalan di pasar, mereka menabrak seorang gadis cantik yang sedang membawa sebuah keranjang besar berisi lemon. Di kakinya terikat rantai besar yang menandakan dia adalah Buddha. Gadis itu sangat gugup hingga menjatuhkan semua lemon yang dia bawa. Aladin tidak mengerti dia menghampiri gadis itu dan menghancurkan rantai di kakinya. Dengan senyum lebar dia bilang, gadis itu bisa bebas pergi kemanapun setelah rantainya hancur. Semua orang tercengang melihat keberanian bocah kecil itu menghancurkan rantai yang menjadi simbol kepemilikan dari seorang Buddha. Tuan Budel muncul, mengatakan pada Alibaba, bahwa mencuri Buddha adalah kejahatan besar. Kecuali pemuda itu bisa membayar budak tersebut. Sayangnya, Alibaba tidak bisa melakukan itu karena dia hanya orang biasa yang tidak memiliki banyak uang. Tuan Budel menarik rambut gadis itu, dan menginjak-injak tubuhnya di depan banyak orang. Aladin tidak bisa membiarkan hal itu. Dia meniup serulingnya, hingga 2 lengan raksasa muncul dan menyingkirkan Buden beserta budak-budaknya yang mengganggu mereka. Semua orang terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba penjaga keamanan muncul, sehingga Alibaba menarik Aladin pergi. Begitu juga di gadis rambut merah, yang langsung kabur meninggalkan tempat itu. Setelah bersembunyi di tempat yang aman, Alibaba bertanya pada Aladin sebenarnya makhluk apa yang keluar dari serulingnya. Bocah itu menjelaskan bahwa itu adalah teman baiknya sekaligus jin yang bernama Ugo. Alibaba langsung terkejut mendengar hal itu, tapi dia merasa senang karena dengan keberadaan mereka, dia yakin bisa menaklukkan Dungeon. Alibaba langsung berubah ramah pada Aladin. Dia mengajak Aladin ke sebuah restoran mewah berisi makanan enak. Di momen ini, Alibaba bertanya apa tujuan Aladin mengembara. Aladin menjelaskan bahwa dia sudah berjanji kepada Ugo untuk mencari wadah berisi jin yang lain. Dengan ini, Alibaba meminta Aladin pergi bersamanya ke Dungeon itu. Saat keluar dari restoran itu, Tuan Budel menemukan mereka. Dia meminta Alibaba mengganti rugi. Alibaba tidak memiliki uang sekarang tapi dia berjanji akan segera membayar hutang kepada pria itu setelah berhasil melakukan Dungeon. Tuan Budel dan bawahannya mentertawakan ucapan Alibaba. Dia mendesak pemuda itu mengikutinya sekarang,
atau menjadi budaknya selamanya? Merasa tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Alibaba mengikuti pria itu. Hari ini mereka akan mengirim anggur ke kota sebelah. Sekaligus beberapa budak ketambang. Di perjalanan, di tengah gurun yang panas, mereka dihadang oleh monster bunga raksasa yang memiliki banyak tentakel. Seorang budak kecil dan gadis rambut merah jatuh ke dalam kelopak bunga itu. Mereka ditahan puluhan tentakel dan hampir mati. Tapi Tuan Budel sama sekali tidak peduli dengan keselamatan mereka. Alibaba tidak bisa menahan diri lagi. Dia memukul tubuh pria besar itu hingga membentur gerobak. Alibaba murka karena pria itu meremehkan nyawa seseorang. Dia segera mengambil sebuah tongkat berisi anggur dan turun, menghampiri monster itu. Tapi kekuatannya tidak cukup untuk membuka kelopak bunga dari monster itu. Di momen inilah, Aladin meniup serulingnya sehingga sosok jin berukuran raksasa muncul dan membuka kelopak bunga monster itu. Dengan ini, Alibaba langsung melemparkan tong anggur. Seketika pergerakan monster itu terhenti. Tapi saat Alibaba ingin menarik mereka keluar, monster itu bergerak lagi, sehingga dia yang terlempar masuk ke dalam kelopak monster. Aladin segera menggunakan sorban ajaibnya, terbang membawa puluhan tong berisi anggur menuju ke monster itu. Di dalam sana, Alibaba sudah pasrah jika dia harus mati sekarang. Tapi dia menyesal karena selama ini selalu berbohong dan tidak berdaya menghadapi banyak hal. Tiba-tiba Aladin menjatuhkan puluhan tong anggur hingga monster itu tidak berdaya dan melepaskan semua orang. Di sini, Aladin meminta Alibaba bangun dan mengajarinya banyak hal mulai sekarang. Di kejauhan, seorang saudagar yang lebih kaya, tuan dari Bugel, melihat kejadian itu sambil tersenyum licik. Setelah semua orang selamat, Aladin mengajak Alibaba naik sorban terbangnya. Sebelum mereka pergi ke Dungeon, Aladin mengatakan satu permintaannya pada Alibaba. Permintaan yang sama yang dulu diajukan kepada Ugo, yaitu menjadi temannya dalam berpetualang. Tentu saja Alibaba langsung menerima permintaan tersebut. Di bawah sana, Budel masih berteriak meminta Alibaba kembali, dan membayar semua kerugian yang dia lakukan. Aladin menjawab, bahwa sekarang Alibaba tidak akan lagi menjadi budaknya. Lalu mereka pergi memulai petualangan pertama masuk ke Dungeon Amon. Saat berada di pintu masuk Dungeon, Alibaba sempat ragu. Tapi tubuh Aladin yang lemah tanpa sengaja mendorongnya masuk ke tempat itu. Padahal jika mereka gagal, mereka tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk keluar dari tempat itu. Mereka terjatuh di kolam minyak. Sebelum api membakar kolam itu, Alibaba berhasil menemukan tubuh Aladin dan membawanya lari dari kolam itu. Beruntung dia berhasil lari tepat waktu hingga mereka berdua selamat. Setelah itu mereka harus menghindar dari batu besar yang terus mengejar mereka. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah ruangan berisi telur-telur raksasa. Di sini, tubuh Aladin sudah sangat lemah karena dia sangat kelaparan. Saat dia meniup seruling berisi Ugo, dia harus menggunakan tenaga cukup besar dari dalam perutnya. Inilah alasan kenapa dia sering sekali merasa lapar. Mendadak puluhan ekor monster besar muncul. Aladin kehabisan tenaga, sehingga Alibaba yang melawan mereka. Untungnya, dia cukup pandai menggunakan pedang dan melawan mereka semua. Tapi tiba-tiba seluruh monster di tempat itu berkumpul menjadi satu monster raksasa yang bisa menyemburkan api. Akhirnya Aladin menggunakan sisa tenaganya untuk memanggil Ugo lagi. Makhluk itu berusaha memukuli monster di hadapannya, tapi tidak berhasil. Jadi Aladin meniup serunya sekali lagi untuk menciptakan serangan besar. Dengan pukulan penuh energi sihir, Ugo berhasil menghancurkan monster itu. Tapi akibatnya, Aladin pingsan. Alibaba merawat Aladin di sebuah ruangan tersembunyi. Dia merasa bersyukur karena bocah itu telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali. Dia ingin mencoba meniup seruling Alibaba, tapi tidak berhasil. Tidak ada suara apapun yang keluar dari seruling itu. Di momen ini, Alibaba berjanji akan bersikap lebih terbuka dan jujur jika nanti bocah itu sudah sadar lagi. Mendadak, Alibaba mendengar suara langkah kaki seseorang. Saat dia melihat keluar, ternyata itu adalah Jamil, pemimpin kota Kishan. Alibaba mencoba tenang, tapi Morgiana, si gadis rambut merah, yang ternyata adalah budak Jamil, berhasil menemukan mereka. Alibaba langsung bersikap waspada, tapi Jamil mengabaikan dia. Jamil langsung memberi hormat pada Aladin, dan memanggilnya Magi. Lalu tanpa peduli apapun, dia meminta budaknya membawa Aladin, sementara Jamil membawa seruling bocah itu. Saat Alibaba ingin menghentikan mereka, Jamil memerintahkan bedaknya yang berbadan besar, bernama Goltas, untuk membunuh pemuda itu. Tapi dalam waktu singkat, Alibaba berhasil menghindari serangan pria besar itu dan menodongkan senjata di lehernya. Jamil memberikan tepuk tangan pada kehebatan Alibaba, tapi dia segera menusuk tubuh Goltas sebagai hukuman karena kalah dari orang seperti Alibaba. Lalu dengan wajah datar, Jamil meminta Alibaba menjadi budaknya.
Karena dia sudah menghabiskan banyak budak dalam perjalanan di Dungeon itu, untuk menghindari berbagai rintangan yang ada. Demi menyelamatkan Aladin, Alibaba akhirnya setuju mengikuti Jamil. Selanjutnya, mereka harus melewati terowongan yang penuh dengan semburan api besar. Sebelum melewati terowongan itu, ada aksara di depan terowongan yang berisi petunjuk. Karena tulisan itu terbuat dari bahasa Toran, Alibaba bisa membacanya. Dia menjelaskan, siapa yang bisa menari di antara mulut naga dan taring naga, dia akan mendapatkan kebenaran di ekor sang naga. Jamil langsung mendorong tubuh Alibaba untuk melewati orang itu dan membuktikan ucapannya. Dengan gesit dan cepat, Alibaba bisa menghindari seluruh semburan api di lorong itu. Lalu menemukan mulut patung naga dan menarik tuas di dalamnya. Dengan ini, semua semburan api di lorong itu mati, sehingga Jamil dan semua orang bisa lewat. Sayangnya, tubuh Alibaba tiba-tiba terpanggang badai api besar dan menghilang. Meskipun begitu, Jamil tidak peduli. Dia melanjutkan perjalanan naik ke labirin. Di momen ini, Aladin terbangun. Jamil segera memberinya tempat istirahat yang nyaman dan makanan. Saat Aladin bertanya di mana Alibaba, Jamil menjawab tidak tahu. Dia menduga Alibaba naik ke puncak labirin. Dia akan segera naik untuk mencari keberadaan Alibaba. Sementara Aladin hanya perlu istirahat ditemani Morgiana. Saat mereka sedang berdua saja, Aladin mencoba menyapa gadis itu tapi dia bersikap sangat dingin. Sehingga Aladin menunjukkan berbagai ekspresi lucu untuk membuat gadis itu tersenyum. Lalu Morgiana menceritakan tentang negaranya yang sangat indah dan subur. Aladin jadi penasaran dan ingin pergi ke tempat itu. Dia meminta Morgiana membawanya ke sana suatu hari nanti. Tapi gadis ini menjelaskan bahwa dia tidak bisa membawa Aladin ke sana karena dia adalah seorang budak. Aladin berkata akan melepaskan rantai di kaki gadis itu sehingga mereka bisa pergi ke sana. Tapi Morgiana bersikeras mereka tidak bisa pergi karena tuannya sangat kejam. Aladin terdiam. Dia memahami ada rantai lain yang mengikat hati Morgiana. Lalu dengan hati-hati dia bertanya, di mana temannya, Alibaba? Morgiana membuang wajah. Dia merasa bersalah. Hingga mengatakan bahwa Alibaba adalah pria bodoh yang lebih mementingkan keselamatan orang lain daripada dirinya sendiri. Karena itulah dia mati. Aladin sangat syok mendengar hal itu. Tapi tiba-tiba, sebuah batu kecil dilempar kepadanya dari atas. Saat bocah ini melihat ke atas, dia melihat Alibaba melambaikan tangan padanya. Lalu dia turun menghampiri mereka. Sebelum Morgiana merespon, Jamil dan Goltas kembali ke ruangan itu karena diserang monster mengerikan. Jamil ingin meminta bantuan Aladin, tapi Alibaba ada di sana. Ternyata pemuda itu berhasil selamat karena dia menemukan pintu rahasia di balik patung naga. Sekarang dia dan Aladin langsung ke ruang puncak. Morgiana mencoba mengejar mereka atas perintah Jamil, tapi dia gagal. Hingga dia dipukuli oleh Jamil. Saat sampai di depan pintu kebenaran, Alibaba menjelaskan, pintu itu hanya bisa dibuka oleh dua tangan kanan oleh dua orang. Saat dia dan Aladin meletakkan tangan di pintu itu, seketika dinding di ruangan itu menghilang. Mereka berdiri di puncak menara yang terbuka. Di atas mereka ada langit luas yang membentang. Di tengah kota yang luas itu, tiba-tiba sebuah menara mengeluarkan api yang sangat besar. Aladin membawa Alibaba naik sorban terbang menuju ke tempat itu. Alibaba menyadari, di kota itu sama sekali tidak ada orang. Aladin menjelaskan bahwa tempat itu bernama Necropolis. Kota mati yang pernah dibicarakan Ugo. Membicarakan tentang Ugo membuat Alibaba penasaran. Dia meminta Aladin mengenalkan mereka, dan menceritakan semua hal tentang kehidupan Aladin. Dengan penuh semangat Aladin akan melakukannya setelah serulingnya kembali. Di sisi lain, Jamil dan kelompoknya masih sangat kesulitan menghadapi monster yang terus mendesak mereka. Untuk melampiaskan kemarahan dan rasa frustrasi, Jamil terus-terusan menendang tubuh Morgiana yang kurus. Saat Aladin dan Alibaba sampai di ruang harta, tiba-tiba Goltas muncul. Tapi dia langsung pingsan karena menderita luka bakar yang sangat serius dan luka tusukan yang sangat banyak di seluruh bagian tubuhnya. Belum selesai rasa terkejut mereka, mendadak Morgiana muncul, langsung menendang tubuh Aladin hingga membentur tembok dengan sangat keras, dan langsung pingsan. Jamil langsung mengumpat pada Alibaba saat melihat pemuda itu. Dia nampak kelelahan, dan frustasi karena menghadapi semua monster itu. Dia menganggap Alibaba, si budak rendahan, yang bertanggung jawab atas penderitaannya karena harus menghadapi monster-monster itu. Alibaba menegaskan, bahwa ini adalah Dungeon. Pangkat, harta, dan status tidak bisa dibandingkan karena mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk bertahan hidup apapun caranya di tempat ini. Mereka pun terlibat pertarungan pedang yang sangat sengit. Jamil tidak menyangka Alibaba bisa menguasai teknik berpedang dari kerajaan. Dia semakin emosi, dan bertanya siapa sebenarnya Alibaba ini.
Jamil berteriak meminta bantuan Morgiana. Jadi gadis itu langsung menendang tubuh Alibaba hingga membentur tembok dan tidak berdaya. Lalu dengan kejamnya Jamil meminta Morgiana membunuh Alibaba, sosok yang pernah menyelamatkan nyawanya. Morgiana ragu. Tangannya bergetar saat Jamil memberikan pedang padanya. Dia teringat semua sikap jahat Jamil, sosok yang sejak kecil selalu menyiksanya. Saat Morgiana siap menusuk Alibaba dengan pedang, tiba-tiba saja tongkat sihir berayun dan menghilangkan bilah pedang itu. Aladin berdiri menatap mereka dengan wajah dingin. Jamil meminta Aladin memilihnya. Jika tidak, Morgiana akan membunuhnya. Aladin berhasil menahan Morgiana dengan sihir yang sangat kuat. Lalu mengambil serulingnya dari Jamil. Saat mereka akan pergi, beberapa lingkaran sihir, dan sebuah menara api besar muncul bersamaan dengan kemunculan sosok jin bernama Amon, yang mengakui Alibaba sebagai penakluk Dungeon. Amon adalah jin kesopanan dan kesederhanaan. Ia juga memanggil Aladin dengan sebutan Magi, yaitu penyihir yang membimbing manusia untuk menjadi raja. Setelah mendengar penjelasan Amon, Aladin terdiam dengan ekspresi kagum. Amon memutuskan bahwa mereka telah berhasil menaklukkan Dungeon itu. Alibaba segera mengemasi sebanyak mungkin harta yang ada di tempat itu. Amon sampai heran melihat Aladin memilih pria seperti Alibaba sebagai calon raja. Saat Aladin bertanya apa itu cahaya Sulaiman, tiba-tiba saja labirin itu bergoyang karena seseorang di luar menara berniat menghancurkan tempat itu. Amon segera menciptakan jalan keluar untuk mereka. Alibaba mengajak Morgiana kabur dan membebaskannya dari perbudakan, sementara Goltas memilih tinggal dan terkubur bersama Jamil. Amon memindahkan Alibaba, Aladin, dan Morgiana keluar, lalu masuk ke dalam pisau Alibaba. Sejak saat itu, pisau Alibaba menjadi metal vessel. Di perjalanan kembali, Alibaba mengatakan pada Aladin bahwa dia akan memulai bisnis dengan semua harta yang sudah dia dapatkan. Sementara Aladin tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Alibaba mengucapkan terima kasih atas bantuan bocah itu. Tanpa Aladin, dia tidak akan memiliki keberanian untuk masuk ke dalam labirin, karena sebenarnya dia hanyalah seorang pemuda pengecut. Aladin tidak setuju dengan hal itu. Menurutnya, Alibaba adalah sosok pemuda yang berani memperjuangkan impiannya dan selalu mendahulukan keselamatan orang lain. Karena itulah Aladin tertarik padanya dan mengikutinya. Alibaba senang mendengar hal itu. Dia mengajak Aladin melanjutkan petualangan lain yang lebih menegangkan. Mereka berjanji untuk bertemu dan berpetualang bersama lagi. Namun, setelah keluar, mereka semua terpencar. Morgiana terdampar di pinggiran kota Kishan, sementara Alibaba terjatuh di tengah kota Kishan, tepat di bekas Dungeon. Semua orang bersorak melihat Alibaba muncul sebagai penakluk Dungeon itu. Di sisi lain, Aladin terbawa angin sihir hingga sampai di sebuah desa bernama Franca, dan ditemukan oleh segerombolan pemuda. 3 hari setelah itu, Alibaba hanya bisa merenung di depan jendela sambil menunggu Aladin. Dia tidak berminat sama sekali pada gadis-gadis cantik, dan semua makanan enak yang sudah dia dapatkan. Dia hanya ingin segera bertemu Aladin lagi. Tiba-tiba Morgiana muncul. Gadis itu bertanya kenapa Alibaba menggunakan hartanya untuk membebaskan semua budak di kota itu. Alibaba menjawab, dia yakin itu adalah keinginan Aladin. Dia balik bertanya, apa yang akan dilakukan Morgiana setelah ini? Gadis ini menjawab dia akan kembali ke tempat asalnya sebagai permintaan terakhir dari Aladin. Alibaba tersenyum mendengar hal itu. Dia menyadari harus segera membuat keputusan juga. Alibaba membawa barang-barangnya dan memulai perjalanan. Dia berharap akan segera bertemu Aladin, sehingga mereka bisa memulai petualangan bersama lagi. Di desa itu, Aladin membuka mata. Di depannya ada seorang nenek tua bernama Baba, pemimpin klan Kouga. Dia memanggil Aladin sebagai putra ruh. Dia menjelaskan, ruh adalah sekawanan makhluk yang terbang di sekitar bocah itu. Mereka adalah wadah bagi jiwa manusia. Semua yang hidup pasti akan mati, ketika saat itu tiba mereka akan kembali ke satu tempat. Di saat tubuh manusia kembali menjadi tanah, jiwa kembali menjadi ruh. Aladin mengatakan, makhluk-makhluk cahaya itu selalu membantunya di saat-saat terdesak. Nenek Baba terkejut mendengarnya. Tapi sebelum dia sempat bicara, seorang gadis masuk, mengajak nenek itu keluar karena tim pengintai sudah kembali. Tim pengintai melaporkan, klan Kou menyerang sebuah desa lagi. Nenek Baba khawatir mereka akan menyerang desa ini juga. Dolge, pemimpin tim pengintai mengatakan bahwa mereka pasti bisa menghalau orang-orang itu seperti sebelumnya. Tanpa sengaja, Aladin mengeluarkan lengan Ugo saat bersorak bersama yang lain, sehingga mereka semua syok dan menginterogasi bocah itu. Mereka khawatir bocah itu adalah penyihir sekaligus mata-mata yang dikirim klan Kou. Nenek Baba dan Touya menegaskan bahwa itu tidak benar. Aladin memperkenalkan dirinya dengan ramah, lalu mengatakan bahwa dia ingin kembali ke kota Kishan.
Seorang ketua di tempat itu pernah mendengar tentang kota tersebut tapi jaraknya sangat jauh dari desa itu. Nenek Baba menjelaskan, Aladin bisa segera mencapai kota itu hanya dalam waktu 2 minggu jika menggunakan karavan. Aladin sangat lega setelah mendengarnya karena dia ingin segera kembali bertemu dengan temannya. Malam itu, saat mengikuti pesta di desa, Aladin keringat pada ucapan Ugo, bahwa dia tidak punya keluarga dan dia berbeda dari orang lain. Aladin merasa iri karena semua orang di tempat itu sangat akrab dan penuh dengan kehangatan keluarga. Selama ini Aladin tidak memiliki semua itu. Nenek Baba menghiburnya dengan mengatakan bahwa mereka semua keluarga, termasuk Aladin adalah anak kesayangan Nenek Baba. Aladin sangat senang mendengar hal itu hingga dia langsung memeluk Nenek Baba. Keesokan harinya saat bermain bersama kuda, tanpa sengaja Aladin terbawa oleh kuda yang mengamuk. Tiba-tiba muncul seorang wanita cantik yang menolongnya. Gadis itu datang bersama 2 orang pria. Dia memperkenalkan diri sebagai anak ketiga dari Kaisar Kou, Ren Hakuei. Ia ingin agar klan Kouga bergabung dengan Kekaisaran Kou. Seluruh warga desa itu menolak gagasan ini. Touya muncul untuk memberikan susu kuda terbaik di tempat itu sebagai sikap ramah mereka. Tapi Ryosai menendang gadis itu. Dia beralasan seorang putri tidak layak menikmati makanan seperti itu. Dolge marah melihat hal ini. Dia langsung menyerang Ryosai, tapi ditahan oleh Seishun. Akhirnya putri mengajak mereka pergi dari tempat itu untuk menghindari konflik. Malam itu, saat sedang berpikir sendirian, Aladin mendatangi Putri Ren. Dia meminta sang putri tidak menyerang warga desa Touya, karena mereka telah mengajarinya kebahagiaan memiliki keluarga. Dengan wajah serius, Putri Ren berjanji dia tidak akan membunuh siapapun. Dia hanya ingin menyatukan seluruh dunia. Aladin melihat para ruh terbang di sekitar sang putri, sehingga dia langsung mempercayai yang diucapkan gadis ini dan kembali untuk mengabarkan hal ini kepada Nenek Baba. Namun malam itu, pasukan Kou menculik para wanita Kouga untuk dijadikan budak. Para pemuda Kouga langsung bergerak menyelamatkan mereka, tapi sebelum itu, Baba meminta mereka untuk tidak membunuh siapapun demi menghindari perang. Selama proses pembebasan, terjadi pertarungan sengit antara pemuda Kouga dan beberapa prajurit Kou. Saat Dolge hampir membunuh Ryosai, dia teringat pada pesan Nenek Baba agar menghindari perang dengan tidak membunuh siapapun. Nenek Baba dan Aladin menunggu di tepi desa. Di momen ini, Baba menjelaskan tentang Magi, sesuai permintaan Aladin. Nenek Baba mendengar, Magi adalah seorang anak muda yang muncul dan meramalkan bahwa manusia harus membentuk sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja. Seseorang yang layak menjadi raja harus mengatasi rintangan di labirin. Mereka yang berhasil keluar dari labirin itu akan menjadi raja dan berhasil menciptakan negara yang damai. Pemuda misterius itu langsung dihormati orang-orang karena ramalannya sangat akurat. Dialah yang sampai sekarang disebut Magi. Sekarang Aladin mengetahui apa itu Magi, dan apakah itu dirinya. Lalu, Aladin menceritakan bahwa dia sudah bertemu Putri Ren, dan dia berjanji tidak akan melukai siapapun dari suku Kouga. Tidak lama, para pemuda desa Kouga berhasil menyelamatkan para gadis tanpa melukai siapapun. Nenek Baba sangat senang dan bangga pada mereka. Nenek Baba mengatakan kepada mereka bahwa sekarang mereka harus bersedia bergabung dengan Kekaisaran Kou, untuk menghindari perang dan menjaga hal terpenting bagi mereka yaitu keluarga dan nyawa mereka. Para pemuda ini memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan bersedia mengikuti ucapan Nenek Baba. Tapi saat mereka sedang makan bersama di luar, tiba-tiba Nenek Baba diserang panah misterius saat sedang pergi sendirian. Aladin membawa Nenek Baba ke desa secepat mungkin untuk mendapatkan pertolongan. Di sisi lain, seorang prajurit penjaga dari pihak Kekaisaran Kou juga dipanah. Ryosai mengatakan pada Putri Ren, bahwa pelaku penyerangan ini pasti orang dari suku Kouga. Dia yakin mereka ingin mendeklarasikan perang. Tapi Putri Ren tidak langsung percaya pada ucapan pria itu. Dia akan pergi ke desa itu untuk mencari kebenaran. Tapi Ryosai mencegahnya membawa pasukannya. Putri Ren tidak masalah dengan hal itu. Dia pun pergi sendirian bersama Seishun. Sementara itu, di desa Kouga, para tetua marah saat menyadari panah yang melukai Nenek Baba berasal dari pasukan Kou. Mereka mengangkat senjata dan bersiap bertarung menyerang pihak pasukan Kou. Aladin hanya bisa terdiam melihat kemarahan mereka. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi tiba-tiba suara Nenek Baba memanggilnya dan berkata ingin meminjam kekuatan bocah itu. Saat sampai di area tebing, Putri bertemu penduduk Kouga yang ingin berperang. Sang putri terlihat sangat tenang di hadapan kemarahan begitu banyak orang. Dia menegaskan bahwa dia datang hanya untuk berbicara. Sang putri bahkan tidak menghindar saat diserang oleh salah satu orang dari suku tersebut. Tapi serangan orang itu pun tidak benar-benar melukai tubuhnya. Nenek Baba muncul untuk menegur mereka karena telah bertindak memalukan. Dia mengingatkan mereka untuk tidak menumpahkan darah.
Nenek Baba bahkan menyatakan sukunya bersedia bergabung dengan Kekaisaran Kou karena dia percaya Putri adalah sosok pemimpin yang baik, seperti yang diucapkan Aladin. Putri Ren tersentuh, karena dia tahu, luka di tubuh Nenek Baba disebabkan oleh pasukannya. Demi menghormati keputusan Nenek Baba, dia akan menghukum orang-orang yang telah melukai wanita itu, dan berencana melukai suku Kou. Ini adalah janjinya sebagai pemimpin mereka. Setelah mendengar hal ini, semua orang mengikuti Nenek Baba, patuh pada Putri Ren dan bergabung ke pihak Kekaisaran. Sayangnya, setelah ini, kondisi Nenek Baba memburuk. Dia meninggal dunia. Arwahnya menemui Aladin, dan mengatakan bahwa bocah itu tidak sendirian seperti dugaannya selama ini. Karena dia adalah sosok kesayangan Ruh, Sang Magi. Sosok yang hidup dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Karena dia adalah kesayangan Sulaiman. Setelah itu, jiwa Nenek Baba terbang menjadi ruh yang menuju ke langit, dan berkata tidak akan meninggalkan Aladin. Saat kembali ke benteng, Putri Ren membawa tekad untuk melindungi desa itu, tapi dia dihadang oleh pasukannya sendiri yang dipimpin Ryosai. Di sini sang putri langsung tahu bahwa seluruh kekacauan ini adalah siasat jahat Ryosai. Tapi semua itu terlambat karena seluruh pasukan ada di bawah perintahnya. Dia bahkan mengatakan rencananya, yaitu alasannya menyerang sang putri, karena sang putri telah diserang suku Kouga, sehingga mereka juga punya alasan menaklukkan suku tersebut. Tanpa basa-basi lagi, dia memerintahkan pasukan menyerang Putri Ren. Tapi semua anak panah berhenti di depan sang putri, dan dihancurkan dengan sekali ayunan tangan. Bahkan pasukan yang datang padanya dihempas dengan mudah. Seishun maju untuk menyerang sisa pasukan dengan pedang sihir kembarnya. Di momen ini, Putri Ren menggunakan kekuatan Jin Paimon yang ada di kipasnya untuk melawan 1000 pasukan yang diperintahkan Ryosai. Dengan kekuatan ini dia bisa menciptakan badai angin yang sangat besar, hingga menjatuhkan ratusan pasukan. Sayangnya dalam waktu singkat kekuatan ini menghilang, sehingga sang putri dikalahkan. Dalam kondisi di ujung tanduk, Aladin muncul bersama Ugo, langsung menyingkirkan sisa pasukan yang ada, dan menumbangkan Ryosai dengan sangat mudah. Lalu Aladin menyentuh kipas Putri Ren sehingga jin wanita bernama Paimon muncul dari benda itu. Dia lega akhirnya Magi muncul membebaskan dirinya. Paimon menjelaskan, bahwa Putri Ren adalah kandidat raja yang dipilih oleh Magi di Kekaisaran Kou. Magi yang ada di Kekaisaran Kou ternyata adalah Magi yang telah menghancurkan menara labirin milik Amon. Sekarang, dia ada di Kekaisaran Kou dan diperlakukan seperti tuan besar. Dia mengajak adik lelaki Putri Ren untuk menemaninya menemui sang kaisar. Dari Paimon juga Aladin mengetahui bahwa tugas Magi adalah memilih raja. Karena dia sudah memilih kandidat rajanya, setelah membuat kontrak di Dungeon. Aladin baru mengetahui bahwa pertemuan mereka dengan Amon di Dungeon adalah momen mengikat kontrak. Setelah mendengar semua itu, Aladin segera bersiap pergi ke Baldad. Dia berpamitan dengan warga suku Kou. Dia sangat senang karena mereka membiarkan dia membawa tongkat milik Nenek Baba. Setelah perpisahan singkat, Aladin segera berangkat dengan karavan. Dia tidak tahu apa yang sudah berubah dengan Alibaba. Yang jelas, dia tidak sabar ingin segera bertemu dengan Alibaba. Hari itu, 2 orang gadis sibuk berdagang buah. Kios mereka sangat ramai oleh pembeli karena mereka pandai menawarkan pekerjaan. Di saat stok buah hampir habis, mereka berharap satu rekannya segera datang. Ternyata, rekan yang datang membawakan stok buah adalah Morgiana. Dengan sekali pegang dia bisa membawa banyak kantong buah karena dia sangat kuat. Setelah selesai berjualan, mereka kembali ke penginapan. Di jalan, Morgiana mengucapkan terima kasih kepada kedua temannya itu karena mereka mau menampung dirinya hingga 6 bulan ini. Morgiana sampai bersujud sebagai bentuk terima kasih dan rasa syukur pada mereka. Tapi bagi mereka, Morgiana tidak perlu bersikap begitu, sebab mereka adalah teman sekarang. Mereka berharap Morgiana tetap bersama mereka setelah dari Baldad, tapi dia tidak bisa. Karena dia harus kembali ke kampung halamannya sebagai janji pada orang yang menyelamatkan dirinya. Saat mereka sampai di kota dekat Baldad, mereka melihat kota itu sangat kumuh dan berantakan. Bahkan, mereka bertemu seorang pedagang budak yang membawa 4 budak dengan rantai besar di kaki, tangan, dan leher mereka. Morgiana sangat benci melihat rantai-rantai itu. Karena itu mengingatkan dia pada masa lalunya yang selalu dikejar dan disiksa oleh pemiliknya, Jamil. Rantai itu meninggalkan bekas yang sulit hilang di kaki dan hatinya. Semua kenangan buruk itu membuat Morgiana selalu bermimpi buruk. Kali ini ada Leila di sisinya yang memberikan obat penenang agar dia tidak mengalami mimpi buruk lagi. Keesokan harinya, ketua karavan mengatakan bahwa mereka tidak bisa masuk ke kota Baldad karena jalan utama ditutup komplotan perampok. Mereka terkenal kejam dan jahat. Bukan hanya mengambil barang, mereka juga membunuh banyak orang di perjalanan. Padahal Morgiana harus ke Baldad untuk menemukan kapal ke kampung halamannya.
Akhirnya, Morgiana mendatangi kemah para perampok itu di malam hari. Meskipun sendirian, gadis itu mampu menghajar mereka dengan tangan kosong. Dia sangat lincah saat melompat, menghindari serangan lawan, tapi kekuatan kakinya sangat dahsyat saat menghajar mereka. Bahkan dia bisa menjatuhkan seorang pria gemuk hanya dengan sekali tendangan. Fatima, si pedagang budak langsung mengetahui bahwa gadis itu adalah salah satu anggota suku Vanalis, penguasa benua gelap yang sangat kuat. Fatima sangat menginginkan gadis itu. Jadi dia menggunakan gagak beracun untuk melukai lengan Morgiana, sehingga membuat gadis itu jatuh pingsan dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, saat membuka mata, Morgiana berada di dalam sel penjara bersama seorang gadis kecil bernama Nadja. Kaki mereka sama-sama diikat oleh rantai, tapi rantai pengikat milik Morgiana lebih besar dan lebih kuat. Nadja menjelaskan, dia diculik oleh Fatima, dia tidak tahu untuk apa. Morgiana menjelaskan, mereka akan dijual sebagai budak. Dia mengatakan semua hal mengerikan setelah menjadi budak, sehingga Nadja menangis karena ketakutan. Hal ini mengingatkan Morgiana pada masa kecilnya. Jadi dia menghibur Nadja, dengan berjanji akan membebaskan mereka dari tempat itu sehingga gadis kecil itu tidak akan menjadi budak. Pagi itu, di penginapan, Leila dan Sasha kebingungan mencari Morgiana. Mereka curiga gadis itu pergi ke Baghdad sendirian, dan melawan perampok yang menghalangi jalan. Saat mereka akan mencarinya, kepala karavan mencegahnya. Di belakangnya ada sekawanan pria menyeramkan yang nampak seperti perampok. Tapi sebenarnya mereka juga pedagang karavan yang akan membantu kepala karavan Leila membersihkan perampok itu. Saat terbangun di pagi hari, dan melihat Nadja demam, Morgiana meminta pertolongan pada Fatima. Tapi bukannya diobati, gadis kecil itu justru dijadikan makanan untuk sekawanan hiena yang kelaparan. Fatima tidak mau keluar uang banyak untuk merawat budak kelas rendah. Morgiana panik, dia berteriak sambil mencoba melepaskan rantai itu. Tapi tidak bisa. Di saat putus asa, dia mendengar suara Goltas yang mengatakan padanya, bahwa gadis itu bukan budak lagi, tidak ada yang bisa mengekangnya dengan rantai lagi. Seketika Morgiana mendapatkan dorongan kekuatan besar. Dia melompat setinggi mungkin, hingga menghancurkan rantai di kakinya. Lalu dia berteriak dengan gema aneh yang membuat para hiena lari ketakutan. Morgiana segera melepaskan Nadja, tapi bahaya lain muncul. Fatima melepaskan beberapa ekor macan gurun dengan gigi pedang yang sangat besar. Morgiana tidak gentar lagi. Dia menghajar mereka dengan kekuatan kakinya yang cepat, tajam dan lebih kuat dari siapapun. Karena dia adalah keturunan suku Vanalis yang melegenda karena kekuatannya. Fatima sangat ketakutan saat gadis itu datang padanya. Dia memohon ampun agar Morgiana melepaskan dirinya. Sebagai syarat, Morgiana meminta kunci semua orang yang dibawa paksa oleh Fatima. Merasa tidak punya pilihan, Fatima memberikan kunci-kunci itu. Saat memasuki sel milik orang-orang, mereka bertemu orang tua Nadja. Mereka segera menghampiri anaknya sambil menangis haru. Tanpa diduga, di tempat itu Morgiana bertemu dengan Aladin. Dia tertangkap oleh kelompok Fatima saat karavan mereka tertimpa batu besar. Setelah Aladin mendapatkan lagi serulingnya, dia segera memanggil Ugo untuk menghancurkan tempat itu. Saat kepala karavan dan Leila datang ke markas pedagang budak itu, semuanya sudah diselesaikan oleh Aladin. Leila senang melihat Aladin karena sebelumnya mereka pernah bertemu. Ternyata Aladin bertemu dengan mereka sebelum bertemu dengan Alibaba di Kishan. Sekarang, Aladin akan bergabung dengan karavan kelompok Leila untuk ke Baghdad mencari Alibaba. Sebelum berangkat ke Baghdad, malam itu, semua orang istirahat, sambil menikmati pesta yang sangat meriah. Morgiana sangat senang melihat pemandangan seperti ini. Aladin duduk di sisinya dan mengatakan bahwa semua orang terhubung oleh takdir masing-masing. Jadi meskipun mereka terpisah, mereka tidak benar-benar sendirian. Ikatan dengan orang-orang yang sudah ditakdirkan akan selalu terhubung. Morgiana setuju dengan hal itu. Karena tadi siang, saat dalam kondisi putus asa, dia mendengar suara Goltas memberinya dukungan. Meskipun mereka sudah berbeda alam, pada dasarnya mereka masih berteman. Saat memasuki hutan menuju Balbat, Morgiana menjelaskan keinginannya untuk bertemu Alibaba dan Aladin, karena mereka telah mengembalikan kebebasannya. Dia bahkan bersujud saat mengucapkan terima kasih. Tapi tiba-tiba mereka bertemu seorang pria bugil bernama Sin. Aladin meminjamkan pakaiannya, lalu dia menceritakan pengalamannya melewati padang pasir, dan melihat berbagai hal ajaib di luar sana. Aladin sangat senang bisa merasakan berbagai petualangan menakjubkan dalam perjalanannya. Kali ini, dia sampai di Baghdad. Negara kecil yang menjadi pusat perdagangan maritim sejak dulu di bagian timur laut. Negara itu dipimpin oleh keluarga Saluja selama beberapa generasi. Tapi di sisi lain kota besar itu terdapat area kumuh yang penuh dengan warga miskin. Negara ini jatuh pada kekacauan semenjak kematian raja sebelumnya.
Sekarang mereka sampai di hotel nomor 1 di kota itu. Sin berjanji akan segera membayar semua yang telah mereka berikan. Dia bahkan berjanji akan memberikan kamar terbaik untuk mereka. Barulah terungkap bahwa pria itu adalah Sinbad, raja dari negeri Sindria. Ia kehilangan pakaiannya karena dicuri perampok saat tidur. Sinbad dimarahi oleh tangan kanannya, Jafar, karena sikap cerobohnya itu. Saat sedang istirahat, Aladin bertanya pada pelayan di mana mereka bisa menemukan kapal yang menuju ke benua gelap. Pelayan itu menjawab untuk sekarang susah ditemukan kapan menuju ke selatan karena kemunculan komplotan perampok kabut. Perampok yang hanya muncul saat kabut memenuhi kota. Raja Balbat saat ini, Raja Ahmad Saluja, dibantu oleh adiknya yang juga wakil raja, Sahmad. Sinbad menemui Raja Ahmad untuk melanjutkan hubungan dagang dengan Sindria, tetapi Raja Ahmad kesulitan mengabulkan permintaan Sinbad karena kerajaannya sedang dilanda kesulitan disebabkan pasukan perampok kabut. Sejak 2 tahun yang lalu mereka membobol ruang harta kerajaan dan akhirnya jumlah mereka bertambah. Mereka menggunakan pedang-pedang sihir yang menciptakan kabut tebal untuk membingungkan orang-orang dan melakukan pencurian secara misterius. Bahkan pasukan kerajaan tidak berkutik melawan mereka, sehingga mereka menjadi kelompok anarkis yang sangat kuat. Tapi mereka hanya menyerang rumah bangsawan dan kapal dagang negara. Mereka membagikan kembali barang dan uang curiannya sehingga banyak yang menyebut mereka sebagai pahlawan. Tapi mencuri harta kerajaan hanya akan menaikkan pajak. Sehingga ini sama sekali tidak memperbaiki keadaan. Semenjak kemunculan pemimpin baru di pasukan perampok, kerajaan mengalami semakin banyak masalah. Jika Sinbad ingin memulai kembali hubungan perdagangan di antara negara mereka, maka pihak Sinbad harus mencari solusi sendiri untuk masalah ini. Di sisi lain, Aladin juga baru mendengar cerita ini dari pelayan hotel. Dia terkejut mengetahui nama pemimpin baru pasukan perampok itu adalah Alibaba. Meski telah mendengar bahwa Alibaba bergabung dalam kelompok penjahat, Aladin masih tidak sabar ingin segera bertemu dengannya. Saat bertemu Sinbad setelah makan siang, Aladin mengeluarkan ugo untuk dikenalkan pada mereka. Sinbad senang menyadari Aladin adalah magi. Sinbad menjelaskan, dia bisa tahu soal magi karena dia adalah Sinbad, pria yang telah melakukan pelayaran dan perjalanan yang tak terhitung jumlahnya. Pria yang telah menaklukkan 7 samudra dan 7 dungeon. Meskipun sudah mengatakan seluruh prestasinya, Aladin tetap tidak mengerti, dan belum pernah mendengar semuanya. Tapi, Aladin bertanya apakah Sinbad tahu apa itu magi? Sinbad menjelaskan, magi adalah sosok yang mampu memanggil jin dalam jangka waktu lama dengan kekuatan magu. Nah, mage adalah kekuatan yang dihasilkan ruh. Biasanya orang hanya bisa menggunakan kekuatan ruh yang ada dalam tubuhnya, tapi magi tidak terbatas dan bisa menggunakan energi yang ada di sekitarnya. Karena magi adalah sosok yang dicintai ruh. Magi adalah sosok yang sangat hebat sehingga Sinbad langsung meminta tolong pada Aladin untuk membantunya menangkap perampok yang membuat masalah di kota itu. Aladin bingung menanggapi permintaan ini. Dia bertanya bagaimana pendapat Morgiana? Gadis ini hanya ingin pergi ke benua gelap. Jika mengalahkan komplotan perampok kabut itu adalah satu-satunya cara dia bisa kembali ke negaranya, maka dia bersedia bergabung. Akhirnya mereka sepakat untuk menangani perampok itu bersama-sama. Tapi Sinbad ingin Morgiana di kamar saja. Dia tidak tega membiarkan seorang gadis kecil mengikuti misi yang berbahaya ini. Tapi setelah Morgiana menunjukkan kekuatannya, pria itu langsung terdiam. Malam itu, saat kabut muncul, semua orang menyebar, menjaga di sekitar rumah seorang bangsawan. Mereka mendapatkan informasi bahwa malam itu kelompok perampok itu akan mendatangi rumah bangsawan ini. Di momen ini, Aladin mengatakan bahwa dia masih tidak yakin apakah yang dia lakukan benar karena para perampok itu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tapi dia datang sejauh ini untuk menemukan temannya. Dia akan melakukan apapun untuk bisa bertemu dengan temannya itu. Tiba-tiba kabut merah muncul, membuat pasukan kerajaan berhalusinasi, dan saling menyerang rekannya sendiri. Ternyata kabut merah itu berasal dari komplotan perampok kabut. Di antara perampok itu ada Zainab, pengguna pedang yang bisa mengeluarkan kabut halusinasi, ada juga Hasan, yang bisa melelehkan dinding dengan pedangnya. Jafar mencoba menangkap mereka dengan tali khusus, tapi kabut hitam membelenggunya hingga dia tidak bisa berdiri. Ini adalah teknik khusus yang dimiliki pedang dari Kasim, salah satu pemimpin perampok itu. Morgiana juga mencoba menghentikan mereka, tapi dia juga tidak berdaya ditahan kabut hitam itu. Aladin memanggil Ugo untuk membantu, tapi di tengah kekacauan itu, tiba-tiba Alibaba menunjukkan diri, bahwa dia telah bergabung dengan kelompok perampok itu. Aladin terkejut melihat Alibaba bergabung dengan perampok, apalagi sikapnya berubah sangat dingin. Saat Aladin mengatakan bahwa dia datang ke kota itu untuk bertemu dengannya dan menjelajah dunia bersamanya, Alibaba bersikap acuh tak acuh. Dia melewati Aladin begitu saja, dan memanggil kekuatan jin api, Amon,
untuk membantu kelompok perampok itu kabur dari tempat itu. Setelah kembali ke markas mereka, beberapa perampok dari luar Baghdad bergabung. Alibaba bertanya pada Qasim, mengapa mereka menerima banyak anak buah yang tidak dikenal? Sambil bercanda, Qasim menjelaskan karena mereka harus bersiap untuk perang. Sekumpulan anak yang nampak kumuh, mendatangi Alibaba dan mengucapkan terima kasih. Karena berkat pemuda itu mereka bisa makan sehari 2 kali. Mereka sangat senang sekarang. Qasim menggunakan kesempatan ini untuk memohon kepada Alibaba agar tidak meninggalkan mereka dan selalu membantu mereka. Dia tidak mau anak-anak kecil di pemukiman kumuh itu memiliki nasib yang sama seperti Maryam, adik perempuan Qasim yang mati kelaparan. Saat kembali ke kamarnya, Alibaba bimbang memikirkan permintaan Qasim dan keinginan berpetualang dengan Aladin. Disinilah, tiba-tiba Morgiana muncul dan membawanya pergi dari tempat itu untuk bertemu Aladin. Di penginapan, Sinbad dan 2 rekannya sedang membicarakan penyebab jatuhnya ekonomi Baghdad, yaitu karena uang kertas yang baru dikeluarkan Kekaisaran Qou. Mereka menggunakan kekuatan militer untuk mengedarkan uang-uang kertas tersebut ke berbagai negara yang menjadi tetangga negara tersebut. Dan Raja Ahmad sudah jatuh ke pengaruh mereka. Berdasarkan penyelidikan Ja'far, Raja Ahmad akan dinikahkan dengan Tuan Putri Kekaisaran Qou. Keberadaan komplotan perampok kabut memperburuk negara ini. Ja'far menyarankan agar mereka memikirkan langkah ke depan dan menghubungi negara mereka. Sinbad mengkhawatirkan Aladin yang nampak terpukul setelah bertemu dengan Alibaba. Meskipun dia magi, Aladin tetaplah seorang anak kecil yang terkejut sekaligus terluka melihat temannya bersikap seperti itu. Morgiana melempar tubuh Alibaba ke kamar Aladin. Mereka terlihat canggung setelah lama tidak bertemu, lalu bertemu dalam situasi seperti ini. Morgiana meminta Alibaba segera menjelaskan apa yang terjadi pada negeri ini karena komplotan perampok kabut, dan kenapa Alibaba bergabung bersama mereka membuat kekacauan di negara ini? Sebelum menjawab, Alibaba menceritakan masa lalunya. Dulu ia tinggal di pemukiman kumuh bersama ibunya, Anise, dan sahabatnya, Qasim. Ibunya adalah sosok pelacur yang baik hati. Alibaba hidup bahagia dengan ibunya, berbeda dengan Qasim dan adik perempuannya, Maryam. Mereka selalu dipukuli oleh ayah mereka yang kejam dan pengangguran. Sampai akhirnya, ayah mereka pergi dan tidak pernah kembali. Jadi Anise mengangkat Qasim dan Maryam sebagai anak. Semenjak hari itu kehidupan keluarga mereka menjadi sangat bahagia. Sampai suatu hari tiba-tiba Anise meninggal dunia karena sakit keras. Di momen ini, Qasim berjanji akan menjaga kedua anak kecil itu sebagai sosok paling tua di keluarga ini. Mereka bertiga mengalami hari-hari yang sulit hanya untuk bertahan hidup. Tak lama kemudian Qasim bertemu kelompok anak nakal yang mengubahnya menjadi pencuri. Hari itu, Raja Rashid Saluja datang ke daerah kumuh, dan mengaku sebagai ayah kandung Alibaba. Dia ingin membawa Alibaba ke istana. Alibaba tidak langsung percaya, hingga sang raja menjelaskan bahwa dulu Anise pernah menjadi pelayan di istana. Saat itulah sang raja jatuh cinta padanya. Sang raja bahkan bersaksi dia melihat kelahiran Alibaba. Sebelum memutuskan, Alibaba pergi menemui Qasim. Tanpa diduga, Qasim mengusirnya dengan kasar, bahkan mereka bertengkar dan saling memukul. Akhirnya Alibaba dibawa ke istana dan dilatih menjadi pangeran. Karena inilah dia tahu teknik berpedang kerajaan. Sampai suatu hari, Alibaba mengunjungi kembali pemukiman lamanya. Di sana sudah tidak ada apapun. Semua orang dan perumahan di tempat itu benar-benar bersih. Tapi takdir mempertemukan Alibaba dengan Qasim lagi. Mereka pun pergi minum bersama. Alibaba merasa mereka bisa kembali menjadi teman baik seperti dulu. Dia bahkan sangat senang bisa akrab dengan Qasim yang selalu memikirkan kebaikannya. Tapi dia tidak tahu, Qasim menggunakan momen ini untuk mengorek informasi dari Alibaba. Dia bertanya bagaimana Alibaba bisa keluar dari istana, dan Alibaba menjawab bahwa ia menggunakan terowongan rahasia dari kamarnya. Tanpa disadari oleh Alibaba, Qasim mengirim orang untuk mengikutinya. Malam itu, kondisi Raja Rashid sangat buruk. Dia meminta Alibaba melanjutkan perjuangannya mengurus kerajaan. Alibaba tidak memberikan jawaban, dia justru bertanya bagaimana perasaan sang raja pada ibunya. Dengan suara lemah, Raja Rashid mengatakan bahwa hubungan mereka terhalang oleh banyak hal tapi sang raja sangat mencintai Anise. Tiba-tiba Alibaba mendengar keributan. Dia segera keluar kamar raja dan melihat perampok mengambil harta kerajaan, dan pemimpin mereka adalah Qasim. Ternyata Qasim memanfaatkan terowongan itu untuk masuk ke istana dan mencuri harta kerajaan. Alibaba dijebak, dipukuli, dan ditinggalkan dalam keadaan pingsan. Saat sadar, ayahnya, Raja Rashid, telah meninggal dalam kebakaran yang disebabkan oleh Qasim. Di waktu sekarang, kelompok perampok itu menyadari bahwa Alibaba menghilang. Mereka melaporkan hal ini pada Qasim,
Dan pria itu meminta mereka segera menyiapkan pasukan untuk membawa Alibaba kembali. Alibaba bersedih, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Dia memutuskan untuk kabur dari kota Baldat dan dipekerjakan oleh tentara kota Oasis. Di momen inilah dia bercita-cita menaklukkan Dungeon. Tapi dia sadar itu tidak mungkin karena dia ketakutan menghadapi Dungeon, dan sibuk berjuang untuk hidup. Sampai akhirnya, dia bertemu Aladin dan berhasil menaklukkan Dungeon itu. Sinbad dan dua rekannya menguping pembicaraan mereka. Sehingga Sinbad tahu bahwa Alibaba adalah anak haram dari raja sebelumnya. Lalu, Morgiana bertanya, kenapa Alibaba mau bergabung dengan Kasim padahal pria itu pernah mengkhianatinya? Alibaba melanjutkan ceritanya. Setelah menaklukkan Dungeon, dia kembali ke tanah kelahirannya dan terkejut melihat Balbat telah berubah. Kota itu tak lagi makmur, dan konflik antara kerajaan dan rakyat semakin memburuk. Alibaba melihat Kasim membuat kekacauan dan merampok sebuah kapal. Tadinya Alibaba berpikir pria itulah yang membuat negara ini jadi kacau, tapi setelah bicara dengannya, ternyata dugaan Alibaba salah. Yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini adalah pihak kerajaan. Kasim menjelaskan bahwa pemukiman kumuh dulu dibakar oleh kerajaan karena wabah penyakit. Tidak ada obat-obatan atau tabib yang dikirim untuk mereka. Hingga akhirnya Maryam mati. Kasim marah karena dia juga tidak bisa melakukan apapun. Sejak saat itu, Kasim mendirikan pasukan kabut untuk membela kaum tertindas. Mereka akan terus melawan 10 negara tersebut menghancurkan mereka. Alibaba mencoba mengingatkan pemuda itu bahwa semua ini tetaplah salah. Suatu hari nanti mereka bisa saja tertangkap. Kasim bersikeras karena Alibaba tidak tahu apa yang sudah mereka lalui. Tiba-tiba Kasim meminta Alibaba menjadi pemimpin perampok kabut agar mengubah stigma orang-orang bahwa kelompok mereka bukanlah penjahat. Alibaba tahu pria itu telah mengkhianatinha, tapi setelah bicara dengannya, Alibaba menyadari bahwa Kasim masih keluarganya. Alibaba akan terus maju demi mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan cara membagikan rampasan kelompok mereka kepada masyarakat. Aladin terdiam mendengar cerita Alibaba. Dia teringat perasaan ini, yaitu seperti yang dirasakan Nenek Baba saat melihat seluruh orang di sukunya siap berperang. Aladin mengatakan, jika semua ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang pemuda itu rencanakan, maka ini hanya akan berakhir dengan semangat menyedihkan. Apapun itu, Alibaba ingin melakukan sesuatu untuk negaranya yang sangat kacau ini. Meskipun sebenarnya dia tidak tahu apakah yang dia lakukan ini benar atau tidak. Karena inilah dia tidak siap bertemu dengan Aladin dan Morgiana sekarang. Aladin memukul kepala Alibaba sambil memintanya tenang. Masalah di negara ini memang sangat rumit tapi Aladin akan membantu memikirkan jalan keluarnya. Dia yakin jika mereka semua bekerja sama maka mereka akan menemukan jalan keluar terbaik. Tiba-tiba ruangan itu dihancurkan oleh ledakan yang sangat besar dari kelompok perampok kabut. Di semua ruangan hotel, mereka sudah menyerbu dan merampok orang-orang kaya di penginapan tersebut. Raja Sinbad akhirnya ikut melawan mereka. Hanya dengan sekali pukul, Hasan langsung tumbang dan muntah darah. Kasim ingin membawa Alibaba pergi, tapi Morgiana dan Aladin mengejarnya hingga ke atap. Raja Sinbad ikut ke atap. Hanya dengan sekali serangan dari Masrur, sebagian besar pasukan kabut disingkirkan. Kasim mencoba mengikat tubuh Raja Sinbad dengan kabut hitam miliknya, tapi sihir lemah seperti itu tidak mempan pada pria tersebut. Saat Kasim maju untuk menyerang Sinbad, Masrur langsung melumpuhkan dia. Sinbad beralih pada Alibaba, dia menantang Alibaba untuk duel senjata, sebagai sesama pemimpin. Tapi Alibaba hanya terdiam. Morgiana bertanya pada Aladin, kenapa didiam saja padahal saat ini Alibaba sedang berada dalam bahaya. Aladin tidak melakukan apapun pada Raja Sinbad karena dia melihat ruh terang. Pertanda kebaikan ada di pihak Sinbad. Sinbad meminta Alibaba melarikan diri saja. Bagaimanapun, dia bukan dari daerah kumuh seperti kelompok perampok kabut itu. Di matanya, Alibaba tetaplah pangeran. Alibaba kesal disebut begitu. Dengan penuh amarah, dia bersikeras mengatakan bahwa orang-orang itu tidak berbeda dengan dirinya. Mereka semua adalah saudaranya. Karena provokasi ini, Alibaba murka. Yang mengangkat pedangnya dan mengeluarkan kekuatan api milik Amon. Terjadi pertarungan sengit di antara Sinbad dan Alibaba. Dari pertarungan ini, Sinbad bisa menilai kombinasi kekuatan api dan penggunaan pedang milik Alibaba cukup bagus. Tapi dia bisa dengan mudah menghentikan kekuatan api itu dan memukul jatuh Alibaba. Kasim marah pada Sinbad karena dia melibatkan diri pada konflik internal di negeri ini. Sinbad mengingatkan dia, sikap bodoh dan ceroboh mereka inilah yang menghancurkan diri mereka sendiri. Tapi tiba-tiba Sinbad mengatakan bahwa dia ingin masuk kelompok perampok. Semua orang terkejut mendengar ucapan pria itu. Ja'far bertanya kenapa dia tiba-tiba mengambil langkah seperti ini, padahal dia hanya perlu menuntaskan janjinya kepada Raja Ahmad untuk menyerahkan seluruh pasukan kabut
dan membuka kembali perdagangan antara negara mereka. Raja Sinbad tersenyum. Dia menyebut tangan kanannya itu sebagai pria dingin yang tidak memiliki hati nurani, karena sikapnya menunjukkan bahwa dia akan membiarkan ketidakadilan terjadi di depan matanya. Sinbad sudah memutuskan bahwa dia akan meminjamkan kekuatannya kepada rakyat yang tertindas daripada untuk raja yang bodoh. Dia akan bertarung bersama pasukan perampok kabut. Sinbad bertanya sekali lagi, apakah Alibaba mengizinkan dia masuk ke kelompok ini? Alibaba ragu. Sinbad mengungkapkan dengan wajah serius bahwa dia memang memiliki niat lain masuk dalam kelompok ini, yaitu menghentikan ketidakmoralan di negeri ini. Belakangan ini dunia semakin kacau karena terlalu banyak peperangan di seluruh penjuru dunia. Sinbad merasa sangat prihatin hingga dia ingin ikut menyelesaikan perlahan permasalahan internal di Baghdad. Saat Alibaba mulai goyah, Qasim mengingatkan dia untuk tidak percaya pada raja seperti Sinbad. Dia yakin orang-orang bangsawan itu lebih suka melihat rakyat jelata mati kelaparan. Tiba-tiba senjata Ja'far meluncur, melukai wajah Qasim saat dia memerintahkan agar Qasim dia. Ekspresi Ja'far sangat dingin dan penuh amarah. Dia tidak suka ada orang asing yang berbicara sembarangan tentang Sinbad. Karena mereka tidak tahu apa yang sudah dilewati Sinbad hingga detik ini. Sinbad menarik tubuh Ja'far menjauh, ketika melihat sikap sahabatnya mulai lepas kendali. Akhirnya Sinbad merasa diterima meskipun secara paksa. Dia langsung mengungkapkan rencananya untuk membawa Alibaba ke istana, dan melakukan negosiasi dengan Raja Ahmad. Menurutnya sekarang adalah waktu yang tepat karena Alibaba sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui pasukan kabut. Bahkan Sinbad telah mengakuinya sebagai pangeran. Sinbad adalah teman lama Raja Rashid, dan dia mengakui kemiripan Alibaba dengan sang ayah. Aladin juga mendorong Alibaba untuk melakukan negosiasi ini karena dia yakin pemuda itu adalah pahlawan yang akan membebaskan negara ini dari kegelapan. Keesokan harinya langsung tersebar pengumuman di seluruh penjuru kota agar semua orang pergi ke istana dan menyaksikan pertemuan antara Alibaba dengan Raja Ahmad. Semua orang bersemangat menuju ke istana setelah mengetahui bahwa pemimpin dari perampok kabut ternyata adalah pangeran ketiga, Alibaba Saluja. Alibaba tidak menyangka orang yang datang ke istana sangat banyak. Sinbad menjelaskan karena mereka sangat berharap kepadanya. Saat berhadapan dengan Alibaba, Ahmad bersikap dingin dan culas. Dia bahkan tidak mau berbicara kepada Alibaba meskipun pemuda itu mengakui semua kesalahannya, dan berjanji akan membubarkan pasukan gabut jika Ahmad mau melindungi mereka. Ahmad mengabaikan ucapan Alibaba, memerintahkan pasukan menahannya, dan menyebut pemuda itu sebagai anak haram yang tidak tahu malu. Dia bahkan tidak pernah menganggap Alibaba sebagai adiknya. Jika bukan karena perlindungan Sinbad, Ahmad ingin sekali memotong leher Alibaba sekarang juga. Alibaba mengamuk. Dia kesal mendengar Ahmad menganggap remeh rakyat. Menurutnya, Ahmad tidak layak menjadi raja. Di saat seperti ini, tiba-tiba seorang pria dengan penutup kepala bernama Bankir muncul. Di luar istana, si magi hitam berjalan melewati Aladin. Walaupun sebentar, Aladin bisa merasakan kekuatan gelap dari magi itu. Seolah matahari gelap baru saja lewat. Bankir memperkenalkan diri sebagai penasehat keuangan Baghdad. Tidak berapa lama, Judul masuk ke ruangan tersebut. Sinbad nampak mengenal pemuda itu, tapi dia terkejut saat mendengar Judal adalah pendeta kerajaan Kou. Karena kedatangan mereka, Ahmad meminta Sinbad pergi. Dia menolak hubungan perdagangan dua negara mereka karena dia akan menyerahkan otoritas perdagangan Baghdad kepada Kekaisaran Kou. Semua atas saran Bankir untuk meningkatkan ekonomi Baghdad. Bankir memperkenalkan dirinya dengan sopan pada Sinbad dan menawarkan jasanya. Alibaba menyela pembicaraan mereka. Dia berteriak, meminta Ahmad mendengar permohonannya untuk memikirkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Tapi Ahmad tidak mau mendengarnya sedikit pun. Dia justru menganggap Alibaba sampak dari daerah kumuh. Alibaba hanya bisa berteriak penuh amarah pada Ahmad, akhirnya dia harus mundur atas saran Sinbad. Saat kembali ke penginapannya, Alibaba terlihat murung karena negosiasi gagal. Aladin memberitahunya bahwa itu tidak gagal. Di luar penginapan banyak orang menunggu dan mendukungnya. Langkah yang diambil Alibaba telah berhasil menyentuh banyak orang. Tapi Alibaba tetap tidak berani mengatakan hasil negosiasi pas mereka. Beruntung Sinbad ada di sini. Dia akan mengumumkan hasil negosiasi dan meminta Alibaba mendampingi. Setelah mengumumkan bahwa negosiasi gagal, semua orang nampak kecewa dan merasa hidup mereka sudah tamat. Tapi Sinbad segera membantah semua itu. Karena untuk pertama kalinya, mereka semua berani bertarung dengan adil dan terbuka, bukan lagi sebagai pencuri di balik kabut. Sinbad mengingatkan mereka akan alasan mereka bertarung hingga sejauh ini. Sinbad berjanji akan meminjamkan kekuatannya sampai mereka mencapai tujuannya. Bahkan dia rela menerima mereka semua ke negara mereka membuang mereka. Semua orang lega mendengar ucapan Sinbad.
Mereka merasakan harapan lagi. Malam itu, entah angin apa yang membawa Judal datang ke tempat kumuh itu. Dia mencari Sinbad, mengajaknya untuk bekerja sama dan mengambil alih dunia. Tentu saja Sinbad langsung menolak tawaran tersebut. Tapi tiba-tiba dia melihat Aladin. Dia tidak percaya saat Sinbad mengatakan bocah kecil itu adalah magi seperti dirinya. Karena Aladin terlihat sangat lemah. Saat mereka berkenalan secara resmi, mendadak Judal memukul wajah Aladin hingga bocah itu terjatuh. Semua orang panik melihat hal ini, tapi Judal tidak nampak merasa bersalah. Sinbad mencoba menjelaskan bahwa Aladin tidak terlibat dengan mereka. Dia berharap dengan ini Judal berhenti. Tapi ini tidak berhasil. Judal justru melihat kandidat raja pilihan Aladin adalah Alibaba. Seketika dia mentertawakan Alibaba karena tadi siang dia diejek orang seperti Ahmad. Dia menyebut Alibaba sebagai pecundang yang menyedihkan. Aladin langsung tidak terima mendengar ucapan Judal. Di matanya, Alibaba adalah sosok yang sangat pemberani dan baik. Tanpa basa-basi, Judal menyerang Alibaba dengan tongkatnya hingga pemuda itu terlempar dan membentur tembok. Semua orang semakin emosi melihat sikap Judal yang seenaknya. Akhirnya Aladin menunjukkan kekuatan sihirnya. Dia tidak ingin bertarung, tapi jika Judal mencari masalah, dia siap menghentikan pemuda itu. Sinbad meminta mereka menghentikan perselisihan ini, tapi Judal memintanya untuk tidak ikut campur dalam pertarungan di antara magi. Lagi pula mereka tidak bisa menghentikannya karena sekarang tidak memegang wadah logam. Meskipun begitu, Sinbad tetap meminta Masrur maju menyerang Judal, hingga akhirnya serangan itu tidak berguna. Pertarungan di antara mereka tidak bisa dihentikan. Aladin menunjukkan kemampuan serangan yang cukup besar, sehingga Judal menanggapinya dengan serius. Dia langsung menunjukkan kekuatan sihirnya, menyerang dengan petir. Beruntung, Aladin berhasil mengeluarkan ugo tepat waktu untuk menahan serangan itu. Judal sempat kagum melihat kemampuan Aladin memanggil jin sebesar itu. Tapi sihirnya masih banyak. Judal bisa mengubah air menjadi tombak es yang langsung menyerang semua orang. Dia tidak peduli meskipun serangannya melukai orang biasa. Ugo memberikan serangan balasan, memukul pemuda itu hingga membentur tanah dengan sangat keras. Tapi Judal masih bisa berdiri. Dia justru tertawa terbahak-bahak karena sangat menikmati pertarungan ini. Judal memberikan serangan balasan, hujan tombak es besar yang langsung mengenai Ugo. Aladin panik melihat Ugo terluka, begitu juga semua orang di tempat itu kecuali Judal. Aladin mencoba memberikan kekuatan pada Ugo hingga dia cukup kuat untuk berdiri lagi. Aladin marah. Dia bertanya kenapa Judal melakukan ini pada mereka. Sambil tersenyum lebar, Judal menjelaskan bahwa dia memiliki terlalu banyak kekuatan, sehingga dia bingung harus berbuat apa. Jadi setiap hari terasa sangat membosankan. Tapi hari ini, pertarungan ini, membuatnya merasa sangat senang dan bersemangat. Judal pun menantang Aladin bertarung lagi. Aladin ingin menolak, tapi Ugo berdiri, bersiap bertarung lagi, meskipun Aladin memberinya perintah untuk masuk ke seruling lagi. Ugo tidak mau mendengar ucapannya meskipun Aladin terjatuh dari tubuhnya. Di alam jin, Ugo tersenyum lega, karena dia tahu, Aladin tidak akan pernah meninggalkan dia. Sekarang, saatnya Ugo membuktikan bahwa dia juga seorang teman yang baik, yang tidak akan meninggalkan Aladin juga. Mendadak, Judal menyerang Aladin dengan kilat besar, beruntung Morgiana berhasil menyelamatkan dia tepat waktu. Lalu, Alibaba menyerang Judal dengan belati miliknya. Awalnya, serangan itu tidak berpengaruh pada barrier milik Judal, tapi akhirnya belati itu bisa menghancurkan barrier pelindung itu, dan melukai wajah Judal. Judal murka karena rasa sakit yang dia dapatkan. Dia segera membenturkan tubuh Alibaba ke tembok dengan lebih keras dari sebelumnya. Judal ingin menghajar mereka semua hingga mati. Mendadak Ugo memukulnya hingga dia membentur tembok juga. Tidak selesai sampai di situ, Ugo menghampirinya dan memukulinya lagi hingga menghancurkan sebuah tembok. Kali ini Ugo bahkan bisa menangkis serangan es dari Judal. Hal ini membuat Judal semakin murka. Dia menuduh Ugo bukan jin milik Aladin, lalu menyerangnya sekuat tenaga. Kali ini Judal menyerang Ugo dengan bilah es lebih besar, hingga menancap tepat di dadanya. Saat Judal merasa sudah menang, Ugo menggunakan dua telapak tangannya yang sangat besar untuk mencengkram tubuh pemuda itu. Judal mencoba menahan dengan barrier pelindung dan sihir petir, tapi sia-sia. Pada akhirnya, dia diremas telapak tangan Ugo hingga tidak berdaya dan mengalami luka bakar parah karena petirnya sendiri. Semua orang, bahkan Aladin sampai tercengang melihat hal ini. Ternyata serangan Ugo belum selesai. Melihat lawannya belum mati, dia mengumpulkan sihir di kedua telapak tangan, siap memberikan serangan sihir yang sangat besar. Benar saja, ledakan sihir segera berdentum memecah malam, memperparah kerusakan di tempat itu. Beruntung, Morgiana berhasil menyelamatkan Aladin, Alibaba, dan beberapa orang di sekitar mereka.
Sinbad berhasil memperingkatkan semua orang hingga tidak ada korban jiwa. Alibaba bertanya kenapa Ugo jadi seperti ini, liar dan tidak mengikuti perintah Aladin? Bocah itu tidak tahu karena ini baru terjadi pada mereka. Saat dilihat dengan seksama, tubuh Judal tidak ada. Ternyata dia diselamatkan oleh rombongan Kekaisaran Kou. Di antara mereka, ada seorang penasehat yang memiliki kemampuan menyembuhkan, dan putri resmi dari Raja Kou yang sekarang.